Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang topik-topik yang amat menarik, terutama topik-topik ataupun tema-tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan lebih khusus yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang memang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tema tentang pasar kompetitif. Di mana pasar kompetitif ini merupakan suatu struktur di mana tidak ada konsumen ataupun produsen tunggal yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Nah, pasar kompetitif ini sendiri memiliki ciri-ciri tertentu. Ada banyak ciri yang bisa kita gali dari pasar kompetitif ini. Namun tidak semua ciri tersebut akan kita bahas dalam kesempatan ini, dan kita akan bahas pada kesempatan atau sesi-sesi berikutnya. Adapun ciri-ciri dari pasar kompetitif, yang pertama itu adalah fokus pada keuntungan. Jika sebuah perusahaan startup itu menentukan untuk masuk pasar dan bersedia membayar untuk produknya dan terdapat banyak pelanggan yang potensial di sana, maka mereka akan memasuki pasar yang sangatlah kompetitif. Kemudian ciri yang kedua, setelah yang pertama tadi fokus pada keuntungan, yang kedua adalah meningkatnya peluang wirausaha. Siapapun, terutama pengusaha, akan memasuki pasar manakala mereka yakin bahwa produk-produk yang ditawarkan itu memenuhi suatu kondisi. Apa kondisi itu? Kondisi tersebut yang pertama adalah bahwa konsumen akan membayar harga yang telah ditetapkan. Kemudian kondisi yang kedua adalah bahwa perusahaan akan memperoleh suatu keuntungan. Yang ketiga itu adalah kondisi bahwa perusahaan akan membebankan biaya pada titik-titik konsumsi. Dan yang terakhir, bahwa perusahaan tentu memperoleh pendapatan. Itu adalah ciri yang kedua, munculnya atau terbukanya peluang untuk wirausaha. Ciri yang ketiga adalah berkurangnya pasokan atau stok. Ketika perusahaan memproduksi suatu produk dan konsumen membeli produk tersebut, maka dengan sendirinya pasokan akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tentu memungkinkan bagi sebuah perusahaan untuk menaikkan harga atas produk-produknya karena disebabkan berkurangnya stok ataupun sebagai insentif untuk meningkatkan produksi.
Kemudian karakteristik atau ciri-ciri yang keempat dari pasar kompetitif itu adalah perlindungan akan hak milik. Kita tahu bahwa hak milik ini akan melindungi aset perusahaan dan juga melindunginya dari berbagai tindak-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik itu bisa berupa pencurian ataupun dalam bentuk kerusakan. Nah, batasan akan menjadi kurang jelas manakala hak milik ini menjadi tidak ada. Tentu perlindungan-perlindungan yang dimaksud tadi akan menjadi tiada pula. Kemudian yang kelima, ciri dari pasar kompetitif itu adalah persaingan konsumen. Pasar yang kompetitif itu akan menciptakan suatu persaingan di antara para konsumen. Yang ini mengandung makna bahwa satu konsumen itu akan bersaing dengan konsumen lainnya untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Terutama ini terjadi untuk persediaan yang berkurang. Itu adalah beberapa ciri yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pasar kompetitif. Tentu pasar kompetitif ini pun ada tujuan-tujuan yang baik. Apa itu tujuan pasar yang kompetitif? Tujuan yang pertama dari munculnya pasar kompetitif ini adalah menyediakan produk serupa. Pasar yang kompetitif itu akan memberikan konsumen pada banyak opsi ataupun pilihan dengan menawarkan produk serupa dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan branding dan pemasaran yang masing-masing perusahaan bisa berbeda. Kemudian tujuan yang kedua dari pasar yang kompetitif adalah untuk menghilangkan hambatan masuk. Dalam suatu pasar yang kompetitif, siapapun itu bisa masuk ke dalam pasar. Ini mengandung arti bahwa suatu bisnis itu dapat keluar juga dari pasar jika produk-produk yang ditawarkannya ke pasar tidak menghasilkan suatu tingkat keuntungan tertentu. Nah, disinilah letak keistimewaan dari pasar kompetitif. Di sini pula tingkat kompetisi akan berlangsung sangat sengit antara penjual satu dengan penjual yang lain, antara produsen satu dengan produsen yang lain. Nah, untuk memenangkan tingkat persaingan yang sedemikian ketat itu pula, maka banyak berbagai hal yang ditempuh oleh para penjual ataupun oleh para produsen. Tentu dalam rangka untuk menggait konsumen sebanyak-banyaknya. Setelah mencapai konsumen yang sebanyak-banyaknya, tujuan berikutnya adalah agar konsumen yang telah diraih itu menjadi konsumen yang betul-betul loyal kepada produk-produk yang ditawarkan. Karena biasanya bagi konsumen yang tingkat keloyalitasnya tinggi, maka dia akan melakukan suatu aktivitas pembelian yang tidak hanya sekali dua kali, namun juga bisa berulang kali.
Ini tentu akan sangat berdampak positif bagi suatu perusahaan atau suatu usaha yang memiliki banyak konsumen loyal. Itu adalah beberapa tujuan dari adanya pasar kompetitif. Nah, tentu bagi penjual, bagi produsen, merek ataupun brand ini, semuanya ingin bisa tumbuh dan eksis di dalam suatu pasar, terutama di pasar kompetitif. Lantas pertanyaannya adalah, kalau begitu, faktor-faktor apa saja yang perlu mendapatkan perhatian bagi seorang penjual ataupun produsen agar brandnya, agar mereknya itu bisa terus tumbuh di pasar kompetitif? Yang pertama adalah bahwa penjual atau produsen itu membangun antusiasme dengan memberikan pengalaman kepada konsumen melalui berbagai cara atau hal. Misalnya saja, ada kalanya rekan-rekan itu yang bergelut dalam bidang produk-produk kosmetik. Maka teman-teman atau rekan-rekan yang bergerak dalam bidang kosmetik itu, ataupun perusahaan katakanlah begitu, dapat berkomunikasi dengan memberikan berbagai pengalaman tentang produk-produk kosmetik yang telah dihasilkannya untuk ditawarkan ke pasar. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa blogger atau vlogger, terutama dalam bidang kecantikan. Nah, ini salah satu cara komunikasi atau untuk membangun antusiasme dari konsumen. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa masyarakat itu saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia digital. Oleh karenanya menjadi suatu keharusan agar brand ataupun merek kita itu dapat terus tumbuh di pasar kompetitif, terutama kita tidak mau ketinggalan yang namanya tren. Oleh karenanya wajib hukumnya kita untuk merangkul konsumen dari dunia digital. Konsumen itu memiliki banyak pilihan untuk hiburan elektronik mereka saat ini. Tidak hanya seperti beberapa waktu yang lalu yang melulu hanya mengandalkan kepada televisi ataupun radio, namun saat ini justru yang paling banyak berkembang adalah internet, yang telah dapat diakses oleh hampir semua penduduk Indonesia dan hampir di pelosok Nusantara ini. Dan semakin banyak konsumen melihat manfaat dan keuntungan dari pemanfaatan dunia digital ini, maka dengan sendirinya salah satu pemanfaatan dunia digital ini adalah untuk berbelanja. Oleh karenanya kita tidak boleh menganaduakan yang namanya pemasaran digital. Itu adalah yang kedua. Lantas yang ketiga adalah dengan memberikan kemudahan bagi konsumen melalui produk yang siap. Baik itu siap saji, siap pakai, dan sebagainya. Dengan berkembangnya gaya hidup, terutama gaya hidup perkotaan, sadar ataupun tidak, konsumen kita saat ini itu juga ikut berubah mengikuti tren tersebut. Masyarakat kita saat ini sudah mulai bergerak, mulai banyak yang lebih banyak waktu di luar rumah jika dibandingkan di dalam rumah. Peluang ini menjadi sesuatu yang terbuka lebar bagi siapapun yang ingin masuk untuk meraih ceruk pasar tersebut.
Kemudian yang keempat adalah memahami aspirasi dari tipe konsumen yang berbeda. Dengan persaingan pasar yang sangat-sangat tinggi ini, tentu akan mendorong para usahawan untuk dapat membuat suatu strategi yang unik, yang berbeda, yang menonjol untuk setiap target konsumennya. Dan yang kelima, kita sebagai penjual, sebagai produsen haruslah berbeda dibandingkan dengan kompetitor kita. Dengan persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat dan banyaknya pemain baru yang akan memasuki pasar, maka merek ataupun brand kita itu harus bisa menemukan cara untuk menonjol, untuk unik, untuk dinilai tinggi oleh konsumen jika dibandingkan dengan produk-produk ataupun layanan-layanan yang ditawarkan oleh para pesaing kita. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa menjadi titik perhatian kita. Jika kita ingin merek kita, brand kita itu bisa terus tumbuh dalam pasar kompetitif. Selanjutnya adalah kita mungkin bertanya, yang namanya tingkat penjualan di dalam pasar itu ada yang disebut dengan keseimbangan. Lantas, syarat-syarat apa saja agar pasar kompetitif ini dapat mencapai keseimbangan? Dalam hal ini ada beberapa syarat yang perlu untuk dipenuhi. Yang pertama itu adalah bahwa semua produsen di pasar harus memaksimalkan tingkat keuntungannya. Itu adalah kondisi pertama atau syarat pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa produk telah mencapai tingkat harga di mana jumlah yang ditawarkan itu sama dengan jumlah yang diminta oleh pasar. Itulah titik keseimbangannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada produsen yang termotivasi untuk masuk ataupun termotivasi untuk keluar dari pasar. Kenapa? Karena semua produsen tidak memperoleh keuntungan ekonomis sama sekali. Nah, jika ketiga elemen tadi itu terjadi, maka akan muncul yang namanya keseimbangan. Tentu di dalam pasar kompetitif ini, perusahaan atau entitas usaha perlu sekali menghitung daya dukungnya untuk terus dapat eksis di pasar. Bahkan tidak hanya eksis, tapi juga terus tumbuh. Artinya apa? Bahwa dengan terus tumbuhnya potensi pasar, tentu ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi siapapun, bagi penjual, bagi produsen untuk terus berinovasi, bagaimana menciptakan, bagaimana membuat produk-produk yang memang itu sangat-sangat dibutuhkan, bahkan tidak hanya dibutuhkan, juga diinginkan oleh konsumen. Karena dengan adanya tingkat kebutuhan dan permintaan inilah, penawaran itu akan muncul dengan sendirinya bagi siapapun yang bisa membaca suatu peluang. Oleh karenanya, terutama bagi rekan-rekan, terutama generasi muda yang ingin berwirausaha,
perlu dengan teliti untuk melakukan suatu riset tertentu, terutama riset pasar. Apakah pasar yang akan dimasuki itu termasuk pasar kompetitif ataupun tidak? Demikian pembahasan singkat kita tentang pasar kompetitif. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai topik yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.